Kita ikuti Warta Berita RRI Tual. Selamat malam saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Malam ini kami sampaikan dua topik berita utama: rencana pemindahan atau relokasi pedagang pasar Tual ke pasar modern UN sesuai dengan jadwal akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2023. Untuk selanjutnya dilakukan proses pembongkaran pasar Tual. Gubernur Maluku meminta pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengusulkan calon sekretaris daerah menyusul Kami sampaikan berita pertama, saudara, rencana pemindahan atau relokasi pedagang pasar Tual ke pasar modern UN sesuai dengan jadwal akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2023. Untuk selanjutnya dilakukan proses pembongkaran pasar Tual. Kendati semakin dekat, namun masih saja ditemukan adanya penolakan dari para pedagang, terutama penjual ikan yang enggan untuk dipindahkan dengan berbagai pertimbangan. Perwakilan penjual ikan, Hayati Retob, melalui RRI menegaskan faktor keamanan merupakan faktor utama pihaknya menolak untuk direlokasi. Menurutnya, faktor keamanan adalah yang terpenting demi menjaga keselamatan barang dagangan milik mereka. Selain itu, faktor fasilitas pun menjadi hal penting dalam menunjang aktivitas di pasar itu. Bicara masalah keselamatan kami dengan kami punya ikan-ikan. Contohnya di sini itu kantor Satpol PP, tapi ternyata tiap malam kami punya barang hilang. Tuh, yang diterang-terang begini, kami punya barang hilang. Jadi sebelum kami pindah di atas harus pikirkan sematang-matang karena kami ini menjual di sini bukan sekedar kami makan. Kami punya anak-anak, ya ada kuliah di luar daerah yang harus setiap bulan kami harus fasilitas mereka. Selain itu, Reto melanjutkan, selain faktor keamanan, pihaknya juga merasa khawatir jika rencana relokasi ini hanyalah bagian dari strategi pemerintah untuk memindahkan mereka secara permanen. Untuk itu, dengan tegas dirinya dan para pedagang lainnya dengan tegas menolak rencana relokasi dimaksud. Tidak mungkin ikan satu ember ini mau habis hari ini, kan tidak mungkin. Kami harus kasih awet lagi. Di situ kami punya tempat pengawetan, itu harus ada. Bukan saja meja disiapkan, tapi tempat pengawetan yang kami bawa dari sini naik. Apa itu dia dijamin? Polisi dengan ini mau jaga sampai berapa? Kemarin kami dari pasar terbakar datang di sini bilang pasar jadi, baru pindah. Ternyata kami pindah sampai oras yang kita berdiri ini tidak pindah-pindah. Berarti ini juga sama. Ini hanya satu pola untuk kami pindah. Jadi kami tidak menyetujui. Sebelumnya pemerintah Kota Tual berencana setelah direlokasi maka proses pembangunan akan segera dimulai, mengingat tenggat waktu pembangunan yang disepakati adalah selama 6 bulan atau hingga bulan Desember 2023 nanti sudah dinyatakan rampung. Sementara itu, Saudara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual Darmawati Amir kepada RRI menjelaskan terkait dengan pemindahan para pedagang dari pasar Tual ke pasar modern UN Kota Tual sifatnya sementara, dan selanjutnya ketika pasar Tual telah disiapkan dan siap digunakan, maka pilihan dikembalikan kepada para penjual. Apakah ingin kembali berjualan di pasar Tual ataukah tetap berjualan di pasar modern UN, kesemuanya dikembalikan ke para pedagang nantinya. Dan saat ditanya mengenai tuan lokasi atau tempat jualan di pasar Tual, Amir mengatakan meskipun terjadi perubahan namun pihaknya tetap memprioritaskan pedagang lama, bahkan tidak hanya pedagang lama,
Pedagang baru yang namanya belum terdaftar pun akan diakomodir sesuai dengan kapasitas pasar nantinya. Target Kementerian PUPR itu kurang lebih selama 6 bulan. Jadi kalau startingnya dari bulan Juli, maka diperkirakan selesai itu sekitar Desember. Nah, bagaimana dengan pasar yang ada di UN? Pasar di UN tetap akan kita gunakan. Jadi kita memberikan pilihan kepada pedagang, kalau ada yang mau bertahan pasar UN, itu jauh lebih baik. Kemudian kembali ke pasar aktual juga itu memungkinkan. Jadi sebagaimana kita sudah diskusikan dengan Kementerian PUPR, karena ini kan pasti penentuan lokasi, penomoran, dan lain sebagainya akan berubah. Jadi kita prioritaskan pada pedagang yang memang nama-namanya sudah ada di kita dan sudah berjual selama ini di pasar aktual gitu. Jadi kita sudah menghitung kebutuhan jumlah pedagang sembako berapa, pedagang sayur berapa, bahwa betul ada beberapa kasus ternyata namanya mereka itu tidak masuk di dalam surat keputusan yang ditetapkan oleh kota, tapi kita tetap mengakomodir. Amir melanjutkan, relokasi adalah sebuah keharusan demi menindaklanjuti bantuan revitalisasi pasar tual senilai 50 miliar rupiah yang sudah digelontorkan. Dirinya berharap setelah direvitalisasi, pasar tual yang sudah berganti nomenklatur menjadi pasar marin itu akan semakin nyaman untuk digunakan, serta bisa menjadi ikon bagi kota tual. Saudara, Bawaslu Kota Tual menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif guna memberikan pendidikan politik kepada para pemilih pemula. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dilaporkan Hastuti Lontor. Pengawasan partisipatif menjadi salah satu hal yang penting karena masyarakat merupakan komponen krusial dalam proses demokrasi, terutama pada pemilih pemula di wilayah Kota Tual. Olehnya itu, Bawaslu mengundang para kepala sekolah dan perwakilan siswa atau pemilih pemula untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, ungkap Ketua Bawaslu Kota Tual Baharudin Madubun, guna memberikan pemahaman dasar tentang pemilu dan pencegahan dini terhadap kerawanan pemilu 2024 mendatang. Selain itu, mengoptimalkan peran siswa atau pemilih pemula sebagai pengawas pemilu dan mendorong masyarakat untuk peduli terhadap pemilu dan demokrasi. Akan melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula. Target kami kemarin berapa siswa sekolah yang kami undang, diantaranya SMA 1 Negeri Satual, SMA Romel, SMA Tamedan. Tujuan kegiatan itu untuk mendeteksi atau mitigasi sedikit terkait dengan pemilih pemula yang ada di Kota Tual. Karena banyak hal yang belum diketahui oleh para siswa terkait dengan daftar pemilih maupun dengan cara penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu. Tapi alhamdulillah kemarin kami sudah sampaikan semua. Madubun mengatakan Bawaslu akan kembali melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada pemilih pemula pada jenjang pendidikan SMA, SMK di wilayah Kota Tual dalam waktu dekat. Karena kegiatan ini dilakukan di sekolah, diyakini para siswa atau pemilih pemula dapat memahami tentang kegiatan tersebut. Demikian Tuti Lontor melaporkan. Saudara, kenetralan ASN menjadi hal terpenting yang harus terus disosialisasikan dari level kabupaten hingga ke HOI. Informasi selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan J. Sarbunan. Kenetralan ASN menjadi hal penting yang harus terus disosialisasikan dari level kabupaten hingga HOI. Permintaan itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara, Max Lefteu, ketika ditanya terkait dengan optimalisasi peran pihaknya dari jajaran Komisioner Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Panwas Desa, dan Kelurahan untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak, terutama pada pembentukan netralitas ASN yang merupakan pelayan publik agar tidak terlibat dalam praktek politik praktis, sehingga pada setiap tahapan pemilu dengan memberikan pencerahan positif bagi aparatur sipil negara guna menaati berbagai aspek yang telah disepakati bersama Bawaslu RI dan Kemenpan RB disertai ketentuan dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan atau upaya preventif adalah merupakan strategi yang bagi kami harus kita terus lakukan. Tentu kita kerjasama, kita selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana kita menginformasikan sebanyak-banyaknya tentang netralitas ASN yang harus digalakkan dalam rangka menghadapi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Tentunya banyak hal, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh ASN sendiri, ada kurang lebih ada 19 larangan dari aspek politik. Misalnya salah satu contoh, melakukan
berfoto bersama dengan calon, mengikuti simbol gerakan tangan. Lebih lanjut, FTU menandaskan peran penegak hukum terpadu atau Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan akan melaksanakan tugasnya secara maksimal dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang diperkuat dengan bukti otentik di lapangan, sehingga pada proses pelanggaran berupa pidana pemilu maupun pelanggaran administrasi akan diselesaikan sesuai prosedur tanpa pandang bulu, demi menciptakan pesta demokrasi yang bersih dan damai sebagai media bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya pada kontestasi politik di tahun 2024 mendatang. Demikian J. Sarbunan melaporkan. Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur dan dirilai oleh Radio Republik Indonesia Somlaki, serta dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Pelayanan maksimal akan selalu diberikan Badan Narkotika Nasional Kota Tual untuk kepengurusan dokumen bebas narkoba. Berikut kita ikuti informasinya bersama Bakri Rumra. Masalah narkoba sudah menjadi perhatian serius pemerintah pusat hingga daerah. Hal ini setiap warga negara mendaftarkan diri ataupun mencari pekerjaan pada satu instansi pemerintah dan swasta sudah tentu memiliki keterangan bebas narkoba pada kantor BNN Kota Tual. Penjelasan tersebut dikemukakan Kepala BNN Kota Tual Ahmad Reni Buryaan kepada RRI Jumat pagi. Dikatakan orang ingin mendapatkan surat keterangan narkoba harus menyiapkan satu lembar foto berukuran 4x6 fotokopi KTP serta biaya administrasi Rp290.000. Sesuai dengan aturan, yaitu tiap masyarakat yang datang mengurus itu harus melengkapi persyaratannya, diantaranya satu lembar foto ukuran 4x6, kemudian fotokopi KTP, biaya Rp290.000 biaya administrasi. Memang sesuai peraturan pemerintah nomor 7 itu, aturan yang dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia, masuk pada pendapatan negara bukan pajak. Dari kepengurusan surat keterangan bebas narkoba, lebih khusus jelang Pesta Demokrasi 2024 mendatang, BNN Kota Tual banyak didatangi para calon legislatif Kota Tual dan Maluku Tenggara guna mendapatkan surat keterangan dimaksud. Keterangan narkoba ini kami tidak sedikit pun mengalami kendala, mengalami hambatan. Memang di beberapa bulan kemarin itu banyak masyarakat yang datang mengurus untuk kelengkapan persyaratan dalam pencalonan anggota legislatif, tetapi alhamdulillah kami memberikan pelayanan yang bagus, memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dilakukan, sesuai dengan standar operasionalnya, dan kami sendiri pernah menanyakan ini ke teman-teman masyarakat yang datang mengurus terkait dengan ini. Mereka menyampaikan ke kami bahwa mereka merasa puas, mereka merasa mengurus surat keterangan ini tidak ada masalah. Ini juga sebuah kebanggaan bagi kami. Untuk itu Ahmad menghimbau masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual dan lainnya dalam kepengurusan mendapatkan surat keterangan narkoba sudah tentu melengkapi sejumlah persyaratan berupa fotokopi KTP 1 lembar, foto berukuran 4x6 serta biaya administrasi Rp290.000 dan dipastikan dalam waktu singkat akan didapatkannya. Demikian Bakri Rumra melaporkan. Saudara Gubernur Maluku meminta pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengusulkan calon sekretaris daerah menyusul ke vakuman jabatan. Dari Somlaki, reporter kami John Fenan Lampir menyampaikan informasi selengkapnya. Demikian disampaikan penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Ruben Moril Kosu yang juga sebagai Sikda Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah dirinya ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar yang dilantik oleh Gubernur Maluku Murad Ismail pada tanggal 9 Mei 2023 di Kota Ambon. Menurut Moril Kosu, berdasarkan Permendagri 13 tahun 2018, diamanatkan untuk segera diusulkan penjabat Sikda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka sudah tentu akan diusulkan. Dengan demikian, PLH yang saat ini dijabat oleh Asisten Pemerintahan Sikda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yosep Kelulan dapat melaksanakan tugasnya sambil menunggu ditetapkannya penjabat Bupati untuk 1 tahun yang saat ini dijabat oleh dirinya. Ya, sudah tentu pasti saya akan segera mengusulkan. Karena Permendagri 13 tahun 2018 itu diamanatkan untuk segera saya harus usulkan. Jadi prinsipnya
PLH yang telah ditunjuk dapat melaksanakan tugas sambil menunggu ditetapkannya penjabat bupati untuk 1 tahun. Ya, pengusulan sesegera mungkin. Ya, karena tadi sudah dipesan untuk sesegera mungkin. Saya harus menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Pak Gubernur. Dikatakan setelah arahan Gubernur Maluku untuk mengusulkan penjabat Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar nantinya bisa diberikan surat keputusan atau SK agar dalam 1 tahun ke depan dapat bersama dengan dirinya menjalankan roda pemerintahan hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif pada tahun 2024. Apalagi tahun ini dan tahun depan Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga melaksanakan pemilu dan pilkada secara serentak. Demikian dari RRI Sumblaki, John Fernand Lampir melaporkan. Berita terakhir, Saudara. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka pidato perdana pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Deni Darling Rifualu saat membuka rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka pidato perdana pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengatakan mewakili DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan apresiasi yang tinggi bagi Gubernur Maluku terhadap pengisian jabatan kepala daerah menuju persiapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ruben Mariel Kosu dalam pidato perdananya mengatakan terdapat 6 peraturan utama yang harus dilaksanakan dirinya dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2024 sehingga dirangkum dalam program 1 tahun ke depan. Mengenai analisis dari Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 5 tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Kebijakan pembangunan yang saya maksudkan didasarkan pada isu strategis yang termuat dalam rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 sebagai berikut. Pertama, tingginya angka kemiskinan. 2, rendahnya pertumbuhan ekonomi. 3, rendahnya kualitas sumber daya manusia. 4, rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup dan ketahanan bencana. 5, rendahnya kualitas infrastruktur. Dan yang keenam adalah rendahnya tata kelola pemerintahan. Ditandaskan Mariel Kosu, isu strategis tujuan pembangunan daerah yakni meningkatkan pewartaan pembangunan yang inklusif, maka dirumuskan sasaran pembangunan daerah diantaranya menurunkan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dengan indikator sasarannya adalah laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ketersediaan dan kualitas sasaran wilayah dengan indikator sasarannya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dengan indikator sasaran adalah indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks resiko bencana. Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual malam ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan 2 topik berita utama. Rencana pemindahan atau relokasi para pedagang pasar Tual ke pasar modern ON sesuai dengan jadwal akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2023. Untuk selanjutnya dilakukan proses pembongkaran pasar Tual. Gubernur Maluku meminta pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengusulkan calon sekretaris daerah menyusul kevakuman jabatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas malam ini, saya Matdoan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam, sampai jumpa. Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
Lord.